Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman, masih di mata kuliah Manajemen SDM 2 dengan saya Bu Kade. Memasuki tatap muka sesi-sesi terakhir menuju UTS ya. Di sesi ke-6 ini kita akan membahas atau pelajari bersama tentang sistem informasi SDM atau disebut juga Human Resources Information System. Saat skala suatu perusahaan masih kecil ya, dengan SDM jumlahnya juga sedikit, terbatas, maka pengelola atau manajemen tentu akan mudah bisa mengenali mereka satu persatu dengan baik, sekaligus bisa mencocokkan berbagai keterampilan maupun aspirasi yang dimiliki dengan kebutuhan perusahaan. Tetapi dengan semakin berkembangnya skala perusahaan, sekaligus juga tentu saja bertambahnya jumlah SDM yang dimiliki, maka proses pencocokan tersebut akan menjadi semakin sulit. Di sisi lain, ya, perusahaan juga membutuhkan data-data yang akurat untuk setiap tingkatan manajemennya atau departemen untuk dikelola atau diolah menjadi suatu sistem informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan. Sehingga untuk itu ya, dengan adanya perkembangan skala perusahaan dan jumlah SDM, kemudian di sisi lain perusahaan seringkali membutuhkan sejumlah data maupun informasi yang akurat di setiap saat untuk pengambilan keputusan, maka untuk itu diperlukanlah sistem informasi SDM. Apa yang dimaksud dengan sistem informasi SDM? Yaitu program aplikasi komputer yang mengorganisir tata kelola dan tata laksana manajemen SDM di perusahaan guna mendukung proses pengambilan keputusan dengan menyediakan berbagai informasi yang diperlukan. Apa manfaat dari sistem informasi SDM? Bila suatu perusahaan dengan skala yang cukup besar, jumlah SDM yang cukup banyak, ya mungkin ratusan bahkan bisa mencapai ribuan, ya tentu saja akan sulit ya untuk mengenali dengan baik satu persatu, ya tidak hanya mengenali nama, tetapi dengan semua latar belakang yang dimilikinya. Sehingga dengan adanya sistem informasi SDM ini, bila memang sudah dikelola dengan baik, maka perusahaan akan memperoleh beberapa manfaat. Di antaranya yang pertama, meningkatkan efisiensi. Dengan penggunaan teknologi, pengelolaan data karyawan tersebut tentu lebih efisien, ya, baik dari sisi performa maupun waktu. Sehingga tentu saja akan memudahkan bagi tim SDM ya, atau divisi SDM untuk menyediakan data atau informasi setiap saat. Kemudian manajemen data. Ya, dengan adanya manajemen data yang lebih baik karena sudah terkomputerisasi, ya, maka data tersebut akan tersimpan di suatu tempat, akan lebih mudah untuk dilacak ataupun diperbaharui. Berbeda dengan saat masih dikelola secara manual ya, misalnya data karyawan misalnya 10 ya, misalnya dimasukkan dalam satu map masing-masing. Nah, setiap ada penambahan misalnya ada sertifikat baru dimasukkan ke map tersebut. Nah, itu tentunya mudah bila SDM-nya masih sedikit, berbeda dengan SDM yang jumlahnya sudah cukup banyak. Kemudian meningkatkan produktivitas. Karena tadi sudah bisa meningkatkan efisiensi, manajemen datanya juga baik, maka SDM yang awalnya ditempatkan di bagian itu ya untuk mengurusi berbagai data-data tersebut ya bisa dialihkan fokus dalam menerapkan strategi perusahaan yang lain ya, mengerjakan yang lain, tugas-tugas yang lain untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, fungsi dari sistem informasi SDM sebagaimana juga dengan fungsi atau berbagai aktivitas yang ada di divisi SDM meliputi yang pertama perekrutan dan penerimaan SDM.
Nah, dengan adanya sistem informasi SDM akan membantu proses perekrutan dan penerimaan SDM. Ya, tentu saja terutama bila mana dilakukan perekrutan dari sumber-sumber internal. Akan lebih mudah ditemukan SDM-SDM yang sekiranya sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Kemudian tim HRD juga bisa terbantu ya dalam fungsinya untuk menentukan pendidikan dan pelatihan apa yang diperlukan oleh SDM-SDM-nya. Kemudian tentu saja juga termasuk dalam fungsi manajemen data. Ya, divisi SDM bisa menyimpan seluruh data terkait karyawan dan memprosesnya, mengorganisirnya menjadi informasi yang diperlukan untuk penggunanya. Jadi penggunanya di sini tidak hanya divisi SDM itu saja, tetapi bisa saja divisi-divisi yang lain yang membutuhkan informasi terkait SDM untuk pengambilan suatu keputusan. Kemudian juga bisa terkait menjalankan fungsi pemutusan hubungan kerja dan administrasi tunjangan. Jadi bila mana seorang karyawan akan menerima tunjangan, tentunya berdasarkan performa karyawan tersebut, maka informasi yang diperlukan bisa diperoleh dari sistem informasi SDM. Demikian juga terkait dengan pemutusan hubungan kerja. Nah, pemutusan hubungan kerja di sini tentu saja pemutusan hubungan kerja yang memang sudah bisa ditentukan seperti pensiun, seperti itu ya. Nah, karakteristik informasi dalam sistem informasi SDM. Ya, informasi yang bagaimana yang diperlukan dalam sistem informasi SDM. Yang pertama, tepat waktu, timely. Jadi setiap saat, ya, karena tidak hanya digunakan oleh divisi SDM, tetapi juga membantu divisi-divisi yang lain, manajemen yang lain, ya, manajer yang lain, bila mana ingin mengambil suatu keputusan tertentu terkait dengan informasi karyawan. Akurat, ya, perubahannya, bila ada perubahan itu juga bisa dideteksi atau diperoleh datanya dengan cepat. Ya, berbeda misalnya saat pengelolaan data manual, ya, dengan hanya sedikit karyawan, ya, setiap ada penambahan kapasitas, mungkin ada studi lanjut, ada sertifikat tertentu yang diperoleh karyawan, itu bisa dimasukkan ke filenya masing-masing secara manual, ya, masih menggunakan kertas-kertas, ya, mengumpulkan sertifikat, mengumpulkan ijazah dan lain sebagainya. Nah, bila mana itu tercecer atau terlupa, tentu saja akan sulit untuk mendeteksi. Berbeda bila mana itu dilakukan secara dengan bantuan teknologi, itu akan lebih mudah. Kemudian juga ringkas. Ya, kalau 10 orang karyawan mungkin tidak membutuhkan waktu atau membutuhkan tempat terlalu banyak. Satu laci-laci saja cukup. Tapi kalau ratusan bahkan ribuan, ya, ribuan map, nah itu kan tentunya akan menyulitkan. Nah, dengan adanya sistem informasi SDM ini, maka informasinya kita bisa peroleh dengan ringkas, ya. Kemudian juga relevan dan lengkap. Ya, jadi ke semua karakteristik informasi ini yang nantinya dituntut atau harus ada dalam sistem informasi SDM. Nah, berikutnya adalah model sistem informasi SDM. Ya, model ini meliputi input, proses, dan output. Untuk input ada 3 subsistem, yaitu sistem informasi akuntansi, kemudian subsistem penelitian SDM, dan juga subsistem intelijen SDM. Di mana untuk subsistem intelijen SDM ini meliputi beberapa intelijen atau informasi yang dibutuhkan untuk menghasilkan output yang diinginkan. Ya, adalah informasi terkait pemerintah, pemasok. Di sini pemasok di sini bukan berarti supplier bahan baku, ya, tetapi supplier atau pemasok
sumber-sumber di mana perusahaan bisa mendapatkan SDM. Kemudian serikat pekerja, kemudian masyarakat secara global, masyarakat keuangan, sekaligus juga kita harus mengetahui informasi tentang pesaing-pesaing kita. Nah, output dari sistem informasi SDM itu sendiri ada beberapa terkait tadi juga aktivitas yang ada dalam SDM, yaitu yang pertama subsistem perencanaan kerja. Nah, di sini informasi yang dibutuhkan oleh top manager untuk merencanakan kebutuhan tenaga kerja baik dalam jangka pendek maupun panjang. Kemudian yang kedua, output dari sistem informasi SDM ini adalah terkait dengan aktivitas perekrutan ya, untuk pengadaan kerja baik eksternal maupun internal. Nah, terutama tentu saja internal dulu diutamakan baru eksternal. Kemudian subsistem manajemen angkatan kerja. Di sini berisi informasi dalam pengelolaan SDM di internal organisasi, seperti pelatihan apa yang sudah dilakukan atau diberikan penilaian kinerja dari waktu ke waktu dan lain sebagainya. Kemudian juga ada subsistem tunjangan. Nah, di sini tentu terkait dengan penggajian maupun kompensasi dan hal-hal lain terkait tersebut. Kemudian subsistem benefit. Kalau benefit ini mungkin berbeda dengan kompensasi. Kalau kompensasi dihubungkan atau terkait dengan kinerja karyawan, untuk benefit mungkin berupa manfaat tambahan seperti dana pensiun. Kemudian juga subsistem lingkungan kerja yang terkait dengan berbagai keluhan, hal-hal seperti kecelakaan ataupun kesehatan karyawan maupun lingkungan kerjanya. Nah, jadi sistem informasi SDM tersebut tentu akan mendukung berbagai pilar atau fungsi kinerja dari human resources atau departemen SDM ya, seperti seleksi, rekrutmen, pelatihan, pengembangan, kompensasi, benefit, kemudian manajemen kinerja, perencanaan karir dan hubungan kekaryawanan, sekaligus sampai pada separasi ya, pemutusan hubungan kerja maupun administrasi karyawan dan Human Resources Information System. Nah, untuk kegiatan manajemen data tersebut ada beberapa tahapan yang biasanya dilalui atau dilakukan oleh perusahaan dari mengentry ya, program data entry hingga data siap dianalisis. Ada beberapa tahapan yang bisa dilakukan. Kemudian apa parameter atau indikator keberhasilan sistem informasi SDM? Ya, bila mana atau kapan sistem informasi SDM itu bisa dikatakan berhasil atau baik. Yang pertama, parameternya adalah biaya harus sejalan dengan ukuran dan kondisi finansial. Tidak bisa dipungkiri bahwa keberadaan atau kepemilikan sistem informasi seperti ini memerlukan biaya. Ya, tergantung dari program yang digunakan, ada yang berbiaya rendah sampai berbiaya yang cukup tinggi. Tentu saja ini harus sesuai dengan kemampuan perusahaan. Kemudian sistem ditempatkan dengan waktu yang baik. Ya, jadi mudah digunakan, bisa bila mana diperlukan sewaktu-waktu bisa menyajikan informasi yang diinginkan. Dapat dimodifikasi dan diperluas. Ini terkait dengan bila mana nanti ada perkembangan kapabilitas atau kemampuan dari setiap SDM. Kemudian penekanan pada aktivitas perencanaan. Nah, jadi bisa mendukung aktivitas perencanaan manajemen. Umpan baliknya harus berkelanjutan. Jadi keberadaan sistem ini tidak hanya sekedar ada ya, tetapi tentu saja harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk pengambilan keputusan dan pencapaian tujuan perusahaan.
arsip terintegrasi pada berbagai departemen, karena bisa saja informasi itu tidak hanya diperlukan oleh Departemen SDM, tetapi departemen-departemen yang lain juga membutuhkan, walaupun mungkin tidak semua data yang ada di Departemen SDM bisa diakses oleh departemen yang lain. Ya, jadi misalnya untuk Departemen Keuangan mungkin membutuhkan data kinerja dari waktu ke waktu untuk menentukan standar penggajian atau menentukan waktu kenaikan gaji dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi mereka tidak harus selalu melalui Departemen SDM, tetapi mungkin bisa terintegrasi atau terkonek secara langsung dengan data-data tertentu yang memang diperlukan oleh divisi yang lain tersebut. Informasi kritis mencakup karyawan kunci, keahlian, dan lain-lain. Nah, ini tentu saja memang harus tersaji ya, kalau kita kaitkan dengan materi kita terdahulu, bahwa bagaimana perusahaan juga harus mengelola karyawan-karyawannya yang bertalenta sehingga bisa dikembangkan atau diorganisir dengan baik untuk pencapaian tujuan perusahaan. Nah, jadi di sini dari berbagai uraian sebelumnya kita bisa melihat bahwa sistem informasi SDM merupakan suatu sistem yang berbasis komputer, berfungsi untuk mengatur, menganalisa, sekaligus mengelola data-data SDM yang dimiliki oleh perusahaan, sehingga informasi yang dimiliki bisa tepat guna dalam pengambilan keputusan. Nah, dalam pelaksanaannya sistem informasi SDM itu ya digunakan oleh divisi atau departemen SDM ya, untuk berbagai aktivitas mulai dari seleksi, rekrutmen, pelatihan, pengembangan, penentuan kompensasi, benefit, manajemen kinerja, perencanaan karir, hubungan kekaryawanan, separasi, dan sebagainya. Jadi semua aktivitas atau fungsi-fungsi yang dijalankan oleh divisi atau departemen SDM sangat memerlukan atau harus didukung dengan adanya sistem informasi SDM. Nah, tadi juga kita sudah sampaikan bahwa selain untuk efisiensi ya, pengelolaan data yang bermanfaat bagi tim Human Resources atau Departemen SDM, maka sistem informasi SDM ini tentu saja juga bisa digunakan atau bermanfaat bagi tim-tim yang lain atau divisi atau departemen yang lain yang ada di perusahaan untuk memperoleh data yang akurat dalam pengambilan keputusannya. Seperti tadi, salah satu contohnya adalah tim finansial atau keuangan yang bisa menentukan kenaikan gaji ataupun mungkin standar gaji. Oke, mungkin itu yang bisa buka disampaikan untuk sesi kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.